Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sebaya, kembali lagi bareng kita nih di podcast Teman Sebaya. Hari ini kita ada podcast baru, kita ada episode baru yaitu judulnya Konselor Sebaya. Kira-kira apa ya konselor sebaya itu, nanti kita akan bahas lebih dalam di podcast kita kali ini. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman. Kita ada yang pertama ada Bu Putri sebagai pemegang program kesehatan jiwa PT Puskesmas Pucang Laban. Yang kedua ada Bu Ina sebagai guru BK dari MTS Negeri 8 Tulungagung. Dan yang ketiga ada Kak Aurel. Kak Aurel ini konselor sebaya di sekolahnya loh teman-teman. Nah itu tadi bintang tamu kita hari ini yang sangat spesial. Oke, kita mau masuk ke materi ya teman-teman. Sebenarnya apa sih remaja itu? Jadi remaja itu adalah fase transisi di mana kalian dari fase anak-anak menuju ke dewasa. Remaja ini ada di tengah-tengah. Kalau dibilang anak-anak sudah bukan ya, kalau dibilang orang dewasa juga belum. Nah, di fase remaja ini biasanya banyak sekali hal yang terjadi. Bisa perubahan fisik, perubahan mental, perubahan cara berpikir, pergaulan, hormon, dan hal yang lain sebagainya yang mungkin tidak saya sebutkan. Nah, tujuan kita hari ini kita akan membahas sedikit tentang konselor sebaya yang sangat amat berkaitan dengan remaja. Oke, kita langsung aja ya. Oke, yang pertama kita mau tanya ke Bu Putri. Bu Putri, kira-kira konselor sebaya itu apa sih? Konselor sebaya ya. Pengertian simpelnya aja ya. Iya, yang mudah dicerna sama teman-teman nanti. Ya, kesip. Konselor sebaya itu semacam remaja yang bisa mengonseling teman sebayanya untuk mengatasi masalahnya. Oke, jadi semacam kayak teman curhat gitu kali ya. Bisa seperti itu. Oke, yang ada di kehidupan sehari-hari, curhatnya kan banyak nih remaja. Oke, terus untuk Bu Ina, saya juga kepengen nanya. Kira-kira di MTS 8, di sekolah yang diajar oleh Bu Ina, penerapan konselor sebaya itu sejauh apa selama ini? Kalau di MTSN 8 itu kami mengambilnya dari tim PMR. Oh, tim PMR. Jadi dari tim PMR kami ambil yang senior Ya. karena sudah cukup lebih dewasa ya daripada adik kelasnya. Iya. Jadi Kelas dari, 9 gitu ya. 8 Oh, 9. iya. Kemudian dari tim senior itu ditularkan kepada Adik-adik. tim PMR yang junior itu, iya. Kelas 7. Nah, sampai akhirnya ditularkan lagi di kelas masing-masing. Gitu. Jadi Sampai akhirnya anak-anak itu bisa 1:1 gitu. Satu konselornya, satu konselornya. Gitu. Dan ada juga yang satu circle. Jadi tidak hanya satu-satu. Bisa dalam satu circle. Ada konselornya. Contohnya yang untuk satu circle itu seperti apa, Bu? Misalnya kalau remaja itu kan sukanya grup-grup ya. Oh iya betul. betul. Iya, jadi sudah dijamin bestie, pasti percaya. Bestie, teman-teman. Jadi asas kepercayaannya itu lebih kuat gitu ya. Lebih terbuka gitu ya ceritanya. Jadi curhat itu kan bisa bebas, luas. Biasanya kalau satu circle ini ada kayak satu pentolannya gitu enggak sih? Bisa jadi. Oh, bisa jadi. Ketua geng. Ketua geng. Oke, gitu. Oke. Selanjutnya untuk Kak Aurel nih, kira-kira pengalamannya Kak Aurel sendiri sebagai konselor sebaya selama ini itu kayak apa sih? Dari pengalaman yang saya alami, saya bisa mendengarkan masalah apa yang teman saya sedang alami, dan saya bisa memberikan sedikit solusi untuk masalah tersebut. Oh, kayak gitu. Jadi selama ini teman-teman yang cerita ke Kak Aurel itu banyak nggak? Atau banyak ya? Wih, keren nih, keren. Biasanya kalau teman-teman cerita itu di mana? Di sekolah, di kantin, atau mungkin pulang sekolah ketemuan atau gimana? Sekolah pas pada jam istirahat. Oh, waktu istirahat ya. Jadi sambil main, sambil makan mungkin ya, sambil ngobrol. Oh, kayak gitu. Kalau kayak gitu biasanya Kak Aurel gimana? Lebih ke memberikan solusi atau mendengarkan dulu? Mendengarkan dulu ya. Oke. Kemudian kalau untuk konselor sebaya nih Bu Ina, kira-kira ada kriteria khusus nggak sih, terutama untuk kakak-kakak PMR yang mungkin diajari menjadi konseli? Tentu ada, karena untuk menjadi konselor itu tidak sembarang orang bisa ya. Oh iya. Harus ada kecakapan khusus istilahnya. Kecakapan khusus. Kemampuan. Iya. Kecakapan khususnya yang seperti apa ini kira-kira? Yang pertama dia itu harus setara, karena kan kita bentuknya konselor sebaya nih. Harus
setara umurnya maksudnya. Oh iya. Ya, setara Teman umurnya. sebangku, sekelas kali ya, lebih ke seangkatan mungkin ya. Seangkatan. Oh, seangkatan ya. Betul. Oke. Kemudian yang kedua harus netral. Netral dalam Netral, arti maksudnya tidak menghakimi, oh, tidak iya. judgement ya namanya. Oh iya, jadi dia nggak ngejudge temennya kalau dia Nanti mungkin kalau ceritanya dia curhat begini, awakmu jane Ya. yang nakal. nggak ngatain temennya ketika temennya cerita. Jadi dia itu Iya, benar-benar iya, iya. netral, benar-benar yang ketiga itu mendengar yang baik. Oh iya. Tuh, Harus penting bisa sih. mendengarkan. Oh iya. Tidak kok langsung kamu tuh harus begini karena ini kan hidupnya dia. Betul, Berarti yang menentukan adalah dia. betul, Nah, betul. si konselor itu adalah orang yang membantu dia supaya bisa memilih pilihan yang tepat. Kan seperti itu. Gitu, iya. Kemudian harus bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Ini yang penting karena ketika kita curhat itu kan kita Rahasia menurut kita. Nggak mau ada yang tahu, apalagi itu privasi. Iya. Nah, ini harus seperti itu karena memang konseling itu ada asas kerahasiaan. Oh iya. Jadi yang menjadi konselor sebaya itu tidak bisa sembarang orang. Makanya tim PMR ini benar-benar dilatih ya. Dilatih ya, ya istilahnya dilatih. Supaya keterampilannya itu Iya. muncul. Iya, soalnya pengalaman sendiri nih teman-teman kalau kita lagi ceritanya rahasia, disebarkan pasti bete ya. Pasti kita sebel sama orang itu dan kita contohnya nanti kita nggak percaya lagi sama dia karena ketika kita cerita kita udah percaya, kita sudah kayak aku cerita itu cuma sama kamu, sama Kamu teman ember. kita, diceritain ke teman yang lain akhirnya seangkatan tahu kan ceritanya sendiri. Mungkin kalau itu cerita tentang aku suka sama si ini, suka sama si itu masih nggak apa-apa, tapi kalau sudah mengarah hal yang lebih pribadi mungkin ya itu yang dikhawatirkan. iya, mengkhawatirkan ya Bu Iya. ya. Seperti itu. Oke, kemudian sejauh ini dengan adanya tim konselor sebaya, saya bilangnya apa? Tim konselor sebaya kali ya? Peer Tim counseling. ya. Peer counseling. Peer counseling. Oke, Atau dengan peer counselor ya. oh ya, kalau ada peer counselor di sekolah ini manfaatnya apa untuk yang dirasakan sekolah selama ini? Sekolah jelas terbantu ya karena anak itu kan kalau cerita dengan orang dewasa itu kan ada rasa takutnya, apalagi ke guru BK. Betul, takut dimarahin, takut dihukum. Soalnya mindset orang-orang awam itu kan menilai kalau guru BK itu tukang hukum, Iya. polisi sekolah, Oh, iya. pokoknya hal-hal yang negatif. Jadi kan Ah, karena mindset tersebut akhirnya kan mengartikan yang tidak sebenarnya, padahal Oh, kan tidak iya. seperti itu. betul. Nah, Karena kan mindsetnya kita kalau sudah kamu dipanggil guru BK, Iya, takut betul, betul. Pasti takut. bermasalah. Iya, kamu Pasti bikin bermasalah. salah apa? Padahal guru BK itu kan seharusnya sebagai apa ya? Kalau menurut saya bukan ibu, Pelindung. Iya, pelindung, Oh. lebih ke kakak mungkin. Iya, betul. Apalagi ibunya ini masih muda loh teman-teman. Jadi jaraknya sama muridnya nggak jauh pasti usianya. Jadi untuk bercerita kan kita ke BK nggak selamanya tentang pelanggaran toh, pasti ada. Iya. Oh, saya mau cerita ini, saya pengen Mm-mm. membahas itu, tapi pasti ada rasa canggung itu pasti ada ya Bu ya. Iya, betul. Pasti Masih ya? ada karena kan ya mindset itu tadi. Nah, dengan adanya peer counselor, kami terbantu karena anak-anak bisa curhat melalui Iya. peer counselor. Jadi istilahnya ini adalah perantara. Perantara. Oh gitu, oke. Terus nanti dari peer counselor ini disampaikan ke guru BK atau gimana? Iya, Kalau kami- dirasa masalahnya serius. Kami evaluasi. Oh, Anak ini sampai mana, bagaimana perkembangannya. iya. Jadi tetap dalam pantauan kami. Oh, keren. Tidak kok Luar di biasa. apa ya? Lepas. Dicolek ya. Dilepas, Nah, dilepas begitu Soalnya saja. kan kadang kalau anak sesama usianya ya oke kita percaya, tapi kadang kan tetap butuh Ya namanya anak-anak ya. Namanya juga anak. Oh bukan remaja Bu namanya. Oh iya, remaja. Kan ini udah gede. Nggak pasti dibilang anak-anak nggak mau kan disebut anak-anak nggak mau kan. Tapi kita mau bilang orang dewasa Belum. seperti itu, itulah namanya remaja teman-teman. Jadi kalian jangan takut kayak aku tuh udah gede, aku tuh nggak mau dibilang anak-anak. Memang kalian itu udah remaja. Kita mendukung itu seperti itu. Kemudian untuk Kak Aurel nih, saya mau tanya lagi ya. Kira-kira teman-temannya Kak Aurel itu akhir-akhir ini banyak cerita tentang apa sih? Masalah pribadi kah? Masalah sekolah atau masalah kesehatan? Masalah pribadi. Pribadi. Musim cinta-cintaan kayaknya Bu ya. Cinta monyet. Cinta monyet ya, sering ya? Ya kan remaja. Oh iya, betul. remaja. Oh iya, masa Sudah remaja. menyukai lawan jenis. Iya, sudah mulai ya, Normal Bu? itu lah ya. Ya, normal. Yang enggak Normal ya? normal itu ya menyukai Sesama Oh iya jenis. betul. Sama ya teman-teman kita nggak boleh. Oke. Nah jadi sudah mulai timbul apa ya? Yang suka. Tertarik. Ya, gitu ya. tertarikan.
Betul. Biasanya yang perempuan sudah mulai sekolah ada yang pakai make up mungkin untuk lebih betul, menarik betul, lawan betul. jenisnya. Itu betul Bu ya? Memang Betul, terjadi ya ya? normal Ya memang ya. dialami Ya, remaja. oke. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman gambaran tentang konselor sebaya. Oh ya, setelah konselor sebaya ini saya ada satu topik lagi nih Bu. Saya sering mendengar tentang self harm atau gimana seorang anak atau seorang remaja, seorang individu itu menyakiti dirinya sendiri untuk memperoleh kepuasan dari masalah ketekanan yang dia terima. Menurut Bu Ina, self harm itu kira-kira gimana ya? Maksudnya pandangannya Bu Ina tentang self harm itu gimana? Apa ya? Kalau menurut saya hal itu hanya manipulatif ya. Manipulatif. Nah, maksudnya kan dia ingin menyelesaikan masalah, tetapi caranya ini sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Oke, kalau dari Bu Putri sebagai pemegang program kesehatan jiwa tidak selalu tentang orang gila ya teman-teman, karena kebanyakan mindsetnya orang tuh mau ini konseling tentang kejiwaan itu gila ya, padahal belum tentu menjurusnya ke orang dengan gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu tidak selalu tentang orang gila yang di jalan, beda teman-teman. Tidak selalu tentang itu. Kira-kira menurut Bu Putri nih sebagai pemegang program kesehatan jiwa, pandangan Bu Putri tentang self harm itu apa dan seperti apa? Oh ya, self harm ya. Self harm itu semacam perilaku untuk menyakiti dirinya sendiri, semacam contoh misal ya, cutting lengan, minum minuman beralkohol, merokok yang berlebihan, intinya udah ketagihan, itu sebenarnya juga menyakiti diri sendiri sih. Semua tidak ada manfaatnya dan itu bisa mengakibatkan membahayakan kesehatan dirinya sendiri. Ya kira-kira seperti itulah pandangan self harm itu. Oh, jadi merokok terus kemudian alkohol yang berlebihan itu juga termasuk self harm ya? Iya, segala sesuatu yang menyakiti sendiri itu masuk dalam kategori self harm. Oh, soalnya kan selama ini kita yang sering lewat kayaknya di sosmed itu tentang cutting atau menyayat. Kalau saya nggak salah ya istilahnya menyayat tangannya sendiri seperti itu kan akibatnya bisa fatal. Kemudian ada juga yang mukul tembok mungkin atau menghantam lemari. Ada juga yang mungkin memukul dirinya sendiri sampai biru-biru itu. Saya pernah lihat sih di sosmed. Untuk Ibu Ina nih sebagai guru BK, kira-kira apakah pernah menemui anak yang seperti ini atau remaja yang seperti ini? Alhamdulillah di sekolah kami tidak ada, tetapi saya sering juga melihat di media sosial. Wah, berarti luar biasa ya manfaat konselor sebaya ini untuk anak-anak remaja ya? Alhamdulillah luar biasa. Kalau untuk himbauan ke orang tua sendiri seperti apa menanggapi kasus yang sering terjadi sekarang ini? Kalau kami dari guru BK itu menghimbau agar orang tua lebih memantau anak-anak, terutama dalam hal gadget. Oh iya, pada waktu di rumah berarti. Iya, di rumah. Betul. Karena gadget ini kan sering dibawa anak-anak. Iya, betul. Ya, alhamdulillah di sekolah kami ini ada himbauan tidak boleh bawa HP gitu ya sekarang. Jadi lebih mengurangi intensitas anak-anak untuk bermain gadget. Iya. Nah, di gadget itu kan banyak sekali hal-hal yang seharusnya tidak dilihat oleh anak-anak seusia remaja. Iya, betul. Jadi harus tetap diceki apa yang ada dalam HP-nya, iya. Karena apa ya? Zaman sekarang ini semua akses terbuka lebar saya rasa. Betul. Iya, mungkin bebas. Iya, lebih bebas. Mereka lebih bisa mengakses butuh apa, ingin tahu apa langsung cari ketemu keluar. Semua informasi sangat mudah diakses melalui HP. Iya, sangat mudah diakses ya. Kalau untuk Kak Aurel ini nih, pernah tahu nggak self harm atau mungkin barcode cutting? Pernah tahu? Pernah tahu. Taunya di mana? Di media sosial. Oke, kalau menurut Kak Aurel sendiri nih, kira-kira self harm itu keren nggak sih? Tidak, karena tidak bisa menyelesaikan masalah. Oke, tidak bisa menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah kali ya. Dan menurut saya sih, kita nggak ngejudge ya, tapi itu merupakan hal yang tidak bertanggung jawab kayaknya ya. Untuk dia melampiaskan emosinya, untuk dia menyelesaikan masalahnya. Tidak akan selesai teman-teman, malah menambah masalah baru. Mungkin kalian jadi sakit atau mungkin ada pandangan-pandangan lain dari orang untuk kalian. Nah, kira-kira nih kalau dari Bu Putri sendiri, apabila jangan sampai ya, tapi apabila suatu saat kita menemui remaja atau mungkin bahkan anak-anak yang melakukan self harm, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama mungkin konseling ya. Konseling itu sangat penting untuk mengetahui masalahnya dia seperti apa sampai melakukan hal yang seperti itu.
menyayat atau cutting lengannya. Setelah itu kita kasih konseling, edukasi. Mereka itu punya potensi yang lebih dari itu sebenarnya untuk mengatasi masalah. Harusnya kan melampiaskannya ke hal-hal yang positif. Oh iya. Gitu, ya. Seperti olahraga, Iya. seni, menggambar, melukis mungkin ya. Ya, istilahnya self esteem ya. Oh, Jadi iya. ada potensi di dalam dirinya. Mungkin para peer counselor bisa mengonseling teman sebayanya untuk mengatasi masalahnya. Oh iya, bisa diarahkan ke peer counselor ya. Mungkin Ya. peer counselor ya nggak harus langsung, oh kamu gini, berarti kamu harus ini. Enggak, mungkin bisa diarahkan ke Bu Ina atau ke guru BK. Kalau menurut Bu Ina nih, andai kata suatu saat, kita nggak tahu, tapi jangan sampai ya, andai kata suatu saat kita menemui seseorang anak, atau mungkin kalau di Bu Ina sudah remaja ya, mau menemui remaja yang seperti itu, kira-kira gimana Bu? Benar yang dikatakan oleh Bu Putri, kita harus konseling dahulu. Kita cari tahu akar masalahnya dari mana, untuk apa dia melakukan hal tersebut. Ya, baru sama-sama kita arahkan untuk bisa menyelesaikan masalahnya dan bisa mengurangi aktivitas bakatnya itu. Oh iya, karena kayaknya sesuatu yang seperti itu menyebabkan kecanduan. Ya? Iya betul, Sulit ya? berulang-ulang, bahkan tidak cuma satu kali mereka melakukan kambuh lagi. Nah kita harus apalagi tahu itu lihat temannya kambuhnya juga seperti itu. Oh iya, akhirnya kumat jadi, lagi. Iya. jadi tren mungkin ya di antara Bisa jadi, kalangan iya. anak. Iya betul. Soalnya kalau kita lihat hal-hal yang seperti itu kan jelas juga menguntungkan, apalagi Ya, malah kan membahayakan. Dia betul membahayakan karena dia merasa kayak, aku demi ini aku rela untuk menyayat ini loh, padahal itu bukan hal yang bertanggung jawab ya Kak Aurel ya. Oke sobat sebaya, terakhir untuk Kak Aurel, pesan Kak Aurel untuk sobat sebaya yang ada di rumah apa kira-kira? Kita jangan takut untuk bercerita kepada yang kita sayangi. Oke, berarti tetap menghidupkan konselor sebayanya ya di sekolah. Kalau dari Bu Ina sendiri mungkin? Jangan takut dengan guru BK, Oh, iya. karena kami sahabat Anda. Oh ya oke, jangan takut ya teman-teman, karena ke BK tidak selalu tentang masalah dan hukuman. Oke, kalau dari Iya. Mbak Putri sendiri? Kalau dari saya, gali potensimu, lampiaskan semua dengan hal yang positif. Oke, jadi gitu ya sobat sebaya, apabila terjadi hal-hal yang di luar kontrol kalian, segeralah menemui profesional. Apabila kalian masih sekolah, silakan menemui konselor sebaya yang ada di sekolah kalian. Kalau di MTS 8 tadi apa Bu sebutannya? Peer counselor. Peer counselor, silakan menghubungi peer counselor kalian masing-masing, atau ceritalah sama teman yang kalian percaya. Bisa juga langsung ke guru BK. Kalau di MTS 8 ada yang nonton, langsung ke Bu Ina ya, boleh. Boleh sekali ya Bu ya? Boleh Sangat terbuka kesempatannya. Kemudian untuk mungkin kalian yang sudah lulus dari sekolah, yang nggak sengaja video ini lewat di beranda YouTube kalian nonton, terus kalian merasa, wah berarti selama ini aku sudah self-harm, selama ini aku sudah menyakiti diriku sendiri. Aku ingin berubah, ingin mulai bertanggung jawab atas diriku untuk meningkatkan yang seperti dikatakan Bu Putri, kalau self-esteem tadi, kalian merasa butuh profesional, silakan kontak profesional yang kalian tahu atau mungkin terdekat yang ada di kota kalian. Oke, sekian dari kami. Demikian podcast episode kali ini, Konselor Sebaya. Kami akhiri di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.